Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazla idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada semua peserta Daurah Ilmu Quran. Kita sekarang masuk pada pertemuan yang kelima, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Itu masuk pada al-babur rabi', bab yang keempat. Semoga kita bisa istiqomah dalam mengikuti program ini dan tetap terus berusaha untuk belajar dan tidak berhenti di tengah jalan. Nah, seperti itu insyaallah. Sama-sama mari kita buka di halaman ke-13 dalam kitab itu. Di situ disebutkan al-babur rabi'u asbabun nuzul. Bab yang keempat yaitu tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, pada bab ini insyaallah kita akan membahas beberapa hal. Sebelum masuk pada bab ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertiannya. Yang sebelum kita masuk ke pembahasan tentang pengertian, kita harus tahu bahwa Al-Quran itu kan di pelajaran yang lalu diturunkan 2 kali. Al-Quran diturunkan 2 kali. Yang pertama itu diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian yang kedua itu diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah SAW. Yang penurunannya itu, proses penurunannya sesuai dengan kejadian dan kondisi Rasulullah SAW. Nah, maka ayat-ayat Al-Quran itu akan turun sesuai dengan kejadian-kejadian dan keadaan yang Rasulullah rasakan. Sehingga di situ muncullah sebab-sebab turunnya ayat. Ayat begini itu turunnya karena sebab apa sih? Nah, sehingga muncullah pembahasan ini yaitu tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Di sini kita akan bahas dulu tentang pengertiannya. Ta'rifuhu pengertiannya, dan itu tidak ada di buku. Kita tambahkan pengertian asbabun nuzul. Maka secara bahasa maknanya sangat mudah dipahami. Asbabun nuzul secara bahasa dia terdiri dari 2 kata. Yang pertama asbab, yang kedua nuzul. Asbab itu jamak dari sabab, yang artinya sebab. Kalau dalam bahasa Arab artinya ma yutawassalu bihi ila ghairihi, apa-apa yang menyampaikan kepada yang lainnya. Sebab itu sesuatu yang membuat dia sampai kepada yang lainnya. Itu secara bahasa. Tapi kita pahami secara mudah saja, asbab jamak dari sabab. Sabab dalam bahasa Indonesia maknanya adalah sebab. Ini maknanya mudah. Nuzul artinya adalah turun. Al-inhitatu minal a'la ilal adna, atau al-inhitatu ilal adna. Nuzul adalah proses turun dari atas ke bawah, itu jelas. Maka asbabun nuzul secara makna bahasa secara umum artinya adalah sebab-sebab turunnya ayat, dan ini mudah untuk dipahami. Nah, adapun asbabun nuzul secara istilah, maka artinya maknanya adalah
ma nazala bi sya'nihi Qur'anun 'inda wuqu'ihi. Apa-apa yang turun karena urusan tersebut, sebuah ayat Al-Quran ketika terjadi kejadiannya. Kami ulangi, asbabun nuzul secara istilah adalah sebuah ilmu yang membahas tentang kejadian sesuatu. Di sini disebutkan ma nazala bi sya'nihi Qur'anun 'inda wuqu'ihi. Sesuatu yang turun karenanya, karena perkara itu, sebuah ayat Al-Quran ketika terjadinya kejadian atau perkara itu. Itu pengertian asbabun nuzul secara istilah. Intinya bahwa dalam pengertian ini, asbabun nuzul itu kita sudah sama-sama pahami bahwa sebab turunnya ayat. Intinya ini mudah untuk dipahami, ta'rif. Maka ada istilah, sebenarnya ada istilah ta'riful ma'ruf itu sa'bun. Menjelaskan sesuatu yang sudah jelas itu sulit. Itu ada istilah di kalangan para ulama seperti itu. Tapi karena dalam bab ilmiah kita dituntut untuk mentakrif hal-hal atau pengertian-pengertian sesuatu, maka kita lakukan itu. Maka itu yang pertama, pengertian asbabun nuzul secara bahasa dan secara istilah. Kemudian selanjutnya, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, itu kita taunya dari mana sebab turunnya ayat. Nah, maka asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, itu hanya diketahui melalui satu jalur, yaitu riwayat sahihah. Riwayat yang datang secara sahih dari Rasulullah SAW atau dari sahabat. Itu cara mengetahui asbabun nuzul. Sehingga asbabun nuzul itu dikategorikan sebagai ilmun tauqifiyun. Ada ilmun ijtihadi, atau yang kedua ilmun tauqifiyun. Ilmun ijtihadiyun itu maknanya ilmu-ilmu yang semua orang bebas untuk berspekulasi, tapi dengan kaidah yang telah ditentukan. Semua orang bebas untuk berbicara tentang masalah itu, tapi dengan kaidah yang sudah ditentukan. Akan tetapi kalau ilmu tauqifi itu maknanya adalah ilmu yang kita tidak boleh berbicara kecuali ada riwayatnya, ada jalur riwayat sahihnya. Maka asbabun nuzul termasuk ilmu tauqifi. Kita tidak boleh ngomong ayat ini, sebab turunnya ini, kecuali ada riwayatnya. Persis seperti memahami ilmu gaib. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu tentang malaikat, tentang alam akhirat, kecuali ada dalilnya tentang masalah ilmu gaib. Seperti itu. Itu asbabun nuzul masuk kategori dalam ilmun tauqifi. Tauqifiyun. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, sebelum kita nanti bahas tentang dobit-dobit itu, selanjutnya, dan ini juga tidak ada di kitab, tentang lafat-lafat yang menunjukkan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu memiliki beberapa lafat dalam riwayatnya, yang lafat tersebut ternyata maknanya tidak satu, sehingga ketika kita tidak memahami lafat-lafat yang menunjukkan terhadap asbabun nuzul, kita akan salah dalam menentukan sebuah ayat ini turunnya di mana, dan di mana. Seperti itu. Di sini dalam bab ini diistilahkan dengan siyagu atau siyghatu alfadhi, siyghatu asbabin nuzul. Bentuk sigoh atau lafaz dalam riwayat yang menunjukkan sebab turunnya ayat. Maka ada dua lafaz atau makna yang sering digunakan oleh para sahabat di dalam riwayat-riwayatnya dalam menjelaskan sebab turunnya sebuah ayat.
Lafadz yang pertama atau makna yang pertama itu kita katakan di sini dengan istilah lafzun sharihun. Yang pertama, pola kata lafzun sharihun. Apa artinya? Lafzun sharihun itu maknanya adalah lafadz yang jelas. Lafadz yang jelas. Itu seperti ucapan sahabat. Misalkan sahabat berkata, sababun nuzulil ayati kada wa kada. Sebab turunnya ayat ini, kisah ini, begini dan begini. Itu lafadznya jelas, sharih. Sababun nuzulil ayati qissatu kada. Sebab turunnya ayat ini adalah kisah atau kejadiannya fulan. Nah, ini disebut sebagai lafzun sharih, lafadz yang jelas. Jelas bahwa riwayat itu sahabat benar-benar mengatakan bahwa itu adalah sebab turunnya ayat dan terjadi pada kejadian itu di waktu itu. Itu disebut sebagai lafzun sharih. Kemudian yang kedua itu disebut sebagai lafzun muhtamil. Lafzun muhtamil atau lafzun ghairu sharih. Lafadz yang tidak jelas atau tidak memiliki beberapa makna. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Ketika dalam sebuah riwayat sahabat mengatakan nazalatil ayatu fi kada. Ayat ini turun berkenaan dengan ini. Kalimat nazalatil ayatu fi kada. Dalam sebuah riwayat sahabat-sahabat mengatakan nazalatil ayatu fi kada. Ayat ini turun berkenaan dengan ini. Ini lafadznya muhtamil atau ghairu sharih. Ini tidak jelas. Tidak jelas bagaimana? Tidak jelas apakah maksud dari sahabat itu memastikan bahwa ayat ini sebab turunnya adalah kejadian begini, atau sahabat tersebut ingin menafsirkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan membahas hukum ini. Dan itu berbeda. Karena nanti terkadang sahabat mengatakan ayat ini turun untuk menunjukkan hukum ini. Tapi maksud sahabat tersebut bukan ayat tersebut sebab turunnya adalah kejadian itu, bukan. Tapi maksud sahabat ayat ini mengandung makna hukum yang ada pada kejadian itu. Dan ini berbeda. Seperti itu. Dan untuk masalah penerapan ini nanti bisa dibaca di buku-buku Asbabun Nuzul, dan itu juga sudah banyak terjemahannya. Lubabun Nuqul punyanya Imam As-Suyuti itu juga banyak tentang Asbabun Nuzul. Kemudian banyak buku-buku tentang Asbabun Nuzul, Al-Jami' fi Asbabin Nuzul, As-Sahih Al-Musnad fi Asbabin Nuzul, dan sudah banyak terjemahan juga tentang Asbabun Nuzul Quran. Di situ nanti akan didapati tentang riwayat-riwayat yang lafadznya sharih dan lafadznya tidak sharih. Lafadznya sharih seperti tadi, lafadznya tidak sharih seperti yang ana sebutkan tadi, yaitu seorang sahabat yang mengatakan nazalatil ayatu fi kadza. Ayat ini turun berkenaan dengan hukum ini. Kalimat berkenaan dengan hukum ini itu menunjukkan bahwa sahabat tidak sedang mengatakan bahwa sebab turun ayat ini kejadian itu. Bukan, tapi dia mengatakan ayat ini mengandung makna hukum ini. Begitu kurang lebihnya. Itu tentang masalah lafadz-lafadz dalam Asbabun Nuzul. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kitab. Di situ dikatakan ad-dhabitul awwal. Al-babur rabi asbabun nuzul, bab yang keempat sebab nuzul. Wa fihi salasatu dhabita, dan di dalamnya ada 3 kaidah atau pembahasan. Ad-dhabitul awal, kaidah atau pembahasan yang pertama, nuzulul Qur'ani ala qismain. Al-Qur'an itu nuzulul Qur'an, Al-Qur'an itu turunnya ala qismain, berdasarkan 2 bagian. Yang pertama di situ di bawahnya ibtidaiyun.
ibtidaiyun dari kata-kata ibtada'a, artinya permulaan. Ibtidaiyun berarti maknanya ayat tersebut turun bukan karena ada sebab tertentu, tapi ayat tersebut turun karena memang Allah ingin menurunkan dan mengajarkan dan menceritakan sesuatu, memberikan sesuatu. Maka turunlah ayat itu tanpa ada kejadian sebelumnya, sehingga disebut dengan istilah ibtidai, turun secara permulaan tanpa ada kejadian tertentu. Wa huwa, dan dia, malam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadihi. Wa huwa, dan dia, malam, apa-apa yang tidak yataqaddam mendahului sebelumnya, nuzuluhu turunnya, sababun sebuah sebab, yaqtadihi yang menuntut turun ayat tersebut. Itu makna secara harfiah, secara kata per kata. Intinya, makna keseluruhannya, ibtidai adalah sesuatu yang ayat itu turun sebelumnya tidak ada sebab yang menuntut turunnya ayat tersebut. Jadi tidak ada sebabnya. Contohnya apa? Contohnya adalah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pertama. Ayat pertama tidak ada sebab-sebabnya. Allah hanya sekedar ingin langsung memberi wahyu kepada Nabi Muhammad. Tidak ada kejadian-kejadian apa, tidak ada. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sababiyun. Di bawahnya sababiyun artinya sebab, yaitu sebuah ayat yang turun dikarenakan ada sebab, kejadian tertentu, peristiwa tertentu, pertanyaan tertentu, aduan tertentu, sehingga Allah menurunkan ayatnya atas kejadian tersebut. Itu disebut sebagai sababi. Wa huwa, dan dia, ma taqaddama nuzulahu. Ma taqaddama nuzulahu sababun yaqtadihi. Apa-apa yang didahului oleh sebab turunnya ayat, yaqtadihi yang menuntut untuk turunnya ayat tersebut. Yakni ayat tersebut turun karena ada sebabnya, karena ada kejadian yang menuntut ayat itu terus turun. Dan sebagai tambahan ilmu, bahwa ayat yang ibtidai itu lebih banyak ayat yang turun bukan karena sebab, lebih banyak daripada ayat yang turun karena sebab. Dan untuk contoh ayat yang turun karena sebab, contohnya yang paling mudah adalah surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna. Ayat tersebut turun dikarenakan sebab apa? Yaitu Abu Lahab yang mencela Rasulullah SAW di hadapan orang-orang Quraisy ketika mengumpulkan orang-orang. Ketika Abu Lahab mencela, langsung turun ayat itu, tabbat yada abi lahabi wa tab, tercelalah kedua tangan Abu Lahab, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ad-dhabitus tsani, kaidah atau pembahasan yang kedua, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini masih di bawah pembahasan tentang asbabun nuzul. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, maknanya ibrah itu diambil dari umumil lafzi, keumuman lafaz. La bi khususis sabab, bukan dengan kekhususan sebab. Ini sering diucapkan oleh para ulama, dan yang salah satu yang mempeloporinya, wallahu ta'ala alam, itu Imam Ibnu Taimiyah, yang bahas detail masalah ini di kitab beliau Muqaddimatu Tafsir. Bisa dibaca nanti kitabnya, di mana sebuah lafaz Al-Quran itu, ibrah dan hukumnya itu diambil secara umum, bukan pada khusus sebabnya. Maknanya bagaimana? Contohnya, contoh yang paling mudah dipahaminya dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah Subhanahu wa taala di situ menegur Rasulullah SAW ketika berpaling dari orang yang buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Karena Rasulullah SAW ingin lebih memfokuskan dakwah ke para pemuka orang besar. Nah,
Di situ kan ada syariat dilarang bermuka masam kepada orang yang buta. Itu kan secara sebab kejadian dengan orang yang buta tersebut dengan Rasulullah SAW. Nah, tapi secara ibroh dengan keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebab kejadian tersebut, kita bisa mengambil ibroh bahwa kita sama sekali tidak boleh membuang muka sama semua orang yang strata sosialnya lebih rendah dari kita. Bukan hanya orang yang buta. Kalau sebab turunnya ayat tersebut kan anja'ahul a'ma, turun kalau di ayat itu kan anja'ahul a'ma, telah datang kepada dia orang yang buta. Nah, berarti kita tidak boleh berpaling menghiraukan orang yang buta. Apakah maknanya orang yang buta saja? Tentu tidak. Maknanya luas. Al-ibratu bi'umumi lafzi, maknanya luas, ibrahnya luas. Sehingga kita tidak boleh berpaling dan mengabaikan orang yang strata sosialnya di bawah kita, orang miskin, orang yang tidak terpandang dan sebagainya. Bukan hanya orang yang buta saja. Itu makna luasnya. Begitu. Kemudian ad-dhabitus sadis, kaidah yang ketiga, qad ta'addadul asbab wan nazilu wahidun. Qad ta'addada, terkadang qad tata'addadul asbab. Qad bertemu dengan fi'il mudhari, maknanya terkadang. Kadang-kadang atau terkadang sebab itu banyak, wan nazilu wahid, tapi yang turun ayatnya itu cuma satu. Contohnya apa? Dalam Sahih Bukhari di kitab tafsir itu tentang peristiwa qazaf. Qazaf ini menuduh zina, seorang suami yang menuduh zina. Juga ada di Sahih Muslim di tentang li'an, saling melaknat. Di situ disebutkan sebuah kisah sahabat bernama Uwaimir dan sahabat bernama Asim, di mana sahabat Uwaimir dan sahabat Asim ini dua-duanya bertanya. Yang pertama, sahabat Asim bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah qadzaf, menuduh istri berzina atau menuduh seseorang berzina, itu hukumnya bagaimana. Kemudian setelah Asim bertanya, ternyata belum ada jawabannya, belum turun ayat. Datanglah Uwaimir, orang kedua, bertanya lagi dengan perkara yang sama. Ternyata ketika Uwaimir datang, barulah turun ayat yang berkaitan dengan qadzaf tersebut. Yang kata Rasulullah, ayat ini turun untuk kamu dan untuk dia yang bertanya tadi sebelumnya. Turunlah ayat walladzina yarmunal muhsanatil mu'minat. Ayat itu, tentang ayat itu. Dan orang-orang yang menuduh orang muslimah yang bertakwa itu berzina dan sebagainya. Itu tentang ad-dhab itu as-salis yang pertama, yaitu terkadang sebabnya banyak tapi ayat yang turun itu hanya satu. Kemudian selanjutnya, wa yata'addadun nazilu was-sababu wahidun, dan terkadang waqad yata'addad, itu bahasa sambungan wawunya, waqad yata'addadun nazil, terkadang an-nazil wahid, ayat yang turun itu satu, ayat yang turun itu banyak, was-sababu wahidun, tapi sebabnya hanya satu. Jadi ayat yang turun banyak, ayat Quran yang turun banyak, tapi sebabnya ternyata hanya satu. Contohnya apa? Contohnya di sini disebutkan dalam banyak riwayat kisah tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah, seorang sahabiat yang juga istri Rasulullah SAW, yang sebelumnya istri dari sahabat Abu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini itu beberapa kali bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan yang pertama, Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, kenapa tidak ada wanita yang disebut di dalam Al-Quran? Disebut dalam Al-Quran. Apalagi wanita yang berhijrah. Karena Ummu Salamah termasuk awal-awal yang berhijrah ke
Madinah. Kemudian atas pertanyaan itu turunlah ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dhum min ba'd, dan seterusnya. Tentang Allah telah menerima amalan baik laki-laki dan perempuan. Kemudian Ummu Salamah tanya lagi. Ini sebabnya satu, yaitu Ummu Salamah yang bertanya. Dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kenapa wanita tidak pernah boleh perang, sedangkan laki-laki boleh perang?" Misalnya tanya begitu. Kemudian turunlah ayat, "Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum 'ala ba'd," dan janganlah kalian berharap untuk mengambil kelebihan kalian dari sebagian yang lainnya. Itu tentang sebab yang satu, yaitu penyebabnya adalah pertanyaan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Rasul, sehingga turun banyak ayat berkaitan dengan hanya satu orang tersebut. Itu tentang pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jazakallahu khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.